saya Naufalulinoha. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada pandemi seperti ini kita itu terus dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna untuk menghindari virus-virus corona COVID-19. Nah, protokol kesehatan seperti apa yang kita harus terapkan? Yang pertama itu adalah cuci tangan. Jadi harus selalu mencuci tangan agar selalu terhindar dari coronavirus. Kemudian tidak lupa untuk memakai masker saat kalian keluar rumah. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, pada materi pembahasan yang akan saya bawakan kali ini yaitu berjudul pidato persuasif atau teks pidato persuasif. Nah, jadi apa sih itu teks pidato persuasif? Jadi teks pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk mengajak atau mengarahkan pembaca atau pendengar sehingga mau melakukan sesuatu dalam suatu hal pada suatu topik tertentu. Nah, persuasif ini sendiri adalah bagian dari eksposisi. Nah, eksposisi ini digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Jadi maksudnya argumen ini tidak hanya sekedar argumen, akan tetapi didasari dengan data-data yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lanjut ke poin kedua. Di poin yang kedua ada yang namanya hakikat pidato persuasif. Nah, pada bagian hakikat pidato persuasif terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu pidato persuasif itu merupakan pidato yang mempengaruhi pendengar atau pembaca. Kemudian poin yang kedua, pidato persuasif bersifat ajakan atau arahan terhadap pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Misalnya, ada pidato yang berisi tentang ajakan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Seperti itu contohnya. Ya, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ada unsur teks pidato persuasif. Nah, unsur teks pidato persuasif ini sendiri kurang lebih sama dengan unsur teks pidato yang lain pada umumnya, yaitu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, dari masing-masing unsur ini ada penjelasannya lebih dalam lagi. Mari kita lanjut. Di pembuka sendiri ada beberapa poin yang menjadi unsur pendukung dari pembuka. Nah, poin yang pertama itu ada merebut perhatian audiens. Nah, merebut perhatian audiens ini tetap harus dilakukan agar audiens itu tetap memperhatikan hal-hal apa yang kita sebagai pembawa pidato itu terus diperhatikan agar poin-poin yang kita sampaikan itu tersampaikan maknanya atau isinya dapat diserap oleh audiens. Kemudian poin yang kedua dari hubungan dengan audiensi, yang berarti menggunakan sesuatu atau kisah yang membuat audiens itu tertarik dan merasakan apa yang dimaksud oleh pembawa pidato. Kemudian yang ketiga ada kelayakan. Nah, kelayakan ini ditunjukkan bahwa kita sebagai pembicara itu pantas atau tidak, atau layakkah kita itu berbicara atau membawakan pidato mengenai topik tersebut. Nah, contohnya itu kayak misalnya ada pidato tentang pendidikan, akan lebih cocok dan lebih layak jika dibawakan oleh seorang guru atau kepala sekolah atau menteri pendidikan. Kurang lebihnya seperti itu.
banyak cara-cara yang lain. Kemudian yang keempat ada tujuan. Nah, di tujuan ini menjelaskan apa yang akan kita harapkan setelah pidato ini selesai dibawakan. Kemudian yang kelima ada peta jalan, yang berarti memberitahukan apa saja pokok pikiran yang akan dibawakan dalam pidato yang kita sampaikan. Nah, setelah kita masuk di poin pembuka, kemudian ada isi. Nah, isi ini sendiri ada unsur pendukung, yaitu pastikan setiap isi terpilih sebagai pokok pikiran yang selalu disertai alasan yang logis, meyakinkan dan didukung oleh data yang memadai dan valid. Disusun secara logis, gunakan sumber terpercaya, menggunakan contoh yang nyata yang membuat audiens itu tertarik dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, maksudnya menggunakan disertai alasan yang logis dan meyakinkan dengan didukung dengan data yang valid itu agar audiens itu percaya terhadap apa yang kita sampaikan, karena sudah didukung dengan data-data yang valid, sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kemudian. Lalu selanjutnya di bagian penutup. Bagian penutup itu ada unsur pendukung, yaitu penutup itu sebaiknya dibuat dengan menarik dan mampu meninggalkan kesan. Pada bagian terakhir dari unsur pidato yaitu ada penutup. Unsur pendukung dari penutup ini yaitu penutup sebaiknya dibuat dengan menarik, semenarik mungkin, dan mampu meninggalkan kesan, sehingga isi pidato akan diingat dengan lebih baik oleh audiens atau pembaca atau pendengar. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, pada kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ini ada juga beberapa poin. Yang pertama ada kalimat saran. Nah, kalimat saran ini berisi tentang usulan agar dapat dipertimbangkan oleh pendengar. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Pada kaidah kebahasaan yang kedua itu ada kalimat ajakan. Nah, di kalimat ajakan ini berisi tentang anjuran untuk diikuti oleh pendengar atau pembaca. Lanjut ke poin yang ketiga. Nah, di kaidah kebahasaan yang ketiga itu ada kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Kemudian kita masuk ke tujuan pidato persuasif. Nah, tujuan pidato persuasif ini untuk meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah bagaimana pidato Greta di atas menginginkan audiensinya agar mengubah pandangan, sikap dan tindakan para pemimpin agar lebih memperhatikan kembali mengenai isu terhadap pemanasan global. Nah, pidato persuasif adalah cara yang efektif digunakan untuk mengubah dan menggugah audiensi. Nah, sebagai contoh, saya akan menampilkan contoh dari teks pidato persuasif. Jadi kalian bisa dibaca. Saya akan tampilkan di layar di sini.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pembelajaran tentang teks pidato persuasif. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata dan pembawaan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.